Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk teman-teman dimanapun Anda berada, juga teman-teman yang beragama lain dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Tabrani Hendarto, masih mengupas tentang asam lambung GERD yang disertai gejala rheumatis dan anxiety. Sebelum saya mulai, seperti biasa silahkan di like, di komen, di subscribe, dan ditekan tombol loncengnya biar dapat notifikasi video-video terbaru dari saya. Yang sudah melakukannya saya ucapkan, yang masih setia menonton sampai sekarang ya saya ucapkan sangat banyak terima kasih. Semoga kalian lebih paham, bisa lebih baik, apa yang kalian inginkan, sembuh, saya kembali seperti sedia kala dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya mau pulang kerja habis piket malam. Ya, menyapa kalian, sudah 1 minggu ini saya belum bikin video, ya kan. Di video kali ini saya akan membahas tentang berat badan yang turun drastis dan solusi menaikkannya kembali, ya kan. Berat badan yang turun drastis dan cara menaikkannya kembali. Nah, ini pengalaman saya yang telah menderita asam lambung GERD, gejala rheumatis dan anxiety ini di tahun keempat, ya kan, di tahun keempat. Bagi saya dulu pertama kali itu terkena pas zaman mau covid, ya kan, mau covid menjelang hari Idul 2 atau 3 bulan sebelum puasa Ramadan, ya kan, 2 atau 3 bulan sebelum puasa Ramadan terkena pertama kali. Nah, itu belum sadar, ya kan, kalau terkena asam lambung, karena saya olahraga, saya paksakan. Terus sesudah itu keadaan kondisinya semakin menurun, ditambah lagi pikirannya yang selalu cemas dengan adanya sensasi dan gejala. Padahal sudah ke dokter, sudah ke poli jantung, dinyatakan sehat, tapi kok rasanya lebih nggak nyaman, pikirannya kemana-mana. Nah, dari pikiran kemana-mana malah terkena gejala rheumatis itu plus ansietas itu yang ya dari asam lambung menimbulkan, ditambah lagi gejala rheumatis yang nongol juga ansietas itu. Nah, itu sepengalaman saya kalau dulu asam lambung yang disertai gejala rheumatis dan anxiety itu saya 2 bulan, sekali lagi saya 2 bulan dulu itu saya nggak bisa kerja, cuma di dalam rumah, pikirannya kalut, kelayangan parah, kemana-mana nggak bisa, mandi aja ditemanin istri sampai 1 bulan, ingat banget itu 1 bulan istri menunggu di depan pintu kamar mandi karena kelayangan seperti gempa bumi, goyang-goyang kalau jalan seperti itu. Itu 1 bulan pertama saya ditemani istri untuk mandi saja, saya duduk pakai dingkle, kalau bahasa Jawa itu pakai dingkle, duduk, pintunya dibuka, istri melihat dari luar karena saking ketakutannya dengan situasi saya karena goyang-goyang gempa bumi yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Nah, itu dalam 2 bulan pertama saya sakit itu langsung turun drastis. Yang tadinya berat badan saya itu normalnya dengan tinggi 172 ini memang lebih berat. Berat badan normal harusnya kalau 170-an ya 70 maksimal itu, tapi saya beratnya hampir 76 atau 77 gitu kan. Nah, itu saya turun drastis sampai hampir dari 76 itu 15 atau 16 kilo, jadi tinggal 60 kiloan dalam jangka waktu 2 bulan aja. Bukan diet, bukan apa. Kalau diet sehat nggak apa-apa turun drastis seperti itu, fisiknya bagus. Lah, ini turun drastis, malah pikirannya tambah kalut, ya kan. Nah, itu dalam 2 bulan terus terang saya turun drastis sampai hampir 16 kilo. Jadi dari 76 berat ideal saya memang sekitar di antara angka 74, 75, antara itu saya langsung 16 kilo jadi 60. Yang biasanya badannya berisi jadi berat badan 60, pas masuk kerja teman-teman semuanya pada kaget. Kaget, ya kan, kaget banget, dari ya 2 bulan langsung drastis sekali gitu. Ya pasti mereka kaget dalam arti, dulu senang olahraga, saya tuh senang olahraga, lari, angkat beban, jogging, juga karate, terus senang
dulu ya pencinta alam, tahu-tahu sakitnya seperti itu ya pasti kaget. Tapi ya itu yang saya rasakan, pertama sakit itu langsung turun drastis 16 kilo. Padahal makannya cukup banyak dan sering, apalagi pertama kali terkena itu kan pasti makannya porsi sedikit tapi sering. Dulu inget banget sampai 7-8 kali sehari, porsi sedikit tapi sering, ya kan. Itu karena pikirannya kalut, dikit-dikit pengen, di pola pikir kita tuh yang penting saya harus makan sebentar-bentar, 1-2 jam harus makan, 1-2 jam 3 jam harus makan, seperti itu. Padahal makannya cukup, tapi kok bisa, saya juga itu bisa nggak berbentuk di otot atau di tubuh kita, malah turun, ya kan. Nah itu dari pikiran kita yang setiap hari kalut. Terus pikiran kita memerlukan apa ya, tenaga juga, memerlukan nutrisi. Jadi pikirannya kalutnya pikiran negatif malah menurunkan berat badan, padahal makan normal, tapi itu pikiran stres, nutrisi tidak berbentuk, malah menyusut seperti itu. Padahal aktivitas juga nggak terlalu, bisa langsung menyusut 16 kilo. Memang saya makannya rebus-rebusan, kebanyakan rebus-rebusan dalam 2 bulan itu. Kebanyakan rebus-rebusan. Nah itu sekali lagi 2 bulan pertama saya menyusut sampai 16 kilo dan pasti kaget. Nah dari situ belajar, memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola pikirnya. Oh udah tahu saya sakit apa, menganalisa, terus ya terakhirnya sabar tuh, saya sabar jalani. Nah sekitar 1 tahun dari berat 60 itu lambungnya semakin membaik. Nah itu dalam jangka 1 tahun itu akhirnya lambungnya semakin membaik, pola pikirnya bisa dikontrol, ketenangannya datang, biarpun nggak langsung seperti itu, tapi ketenangannya mulai datang. Nah lambungnya membaik, makannya lebih baik, nutrisinya ditambah, nggak rebus-rebusan aja. Terus kita jalan olahraga dan pikirannya dibetulkan, akhirnya lambungnya sehat, pikirannya kuat, normal kembali. Nah berat badan akan meningkat kembali, makan enak lagi, pikirannya dibawa tenang, biarpun nyolek-nyolek sensasi dan gejala. Tapi mulai 1 tahun sudah sakit itu berat badan mulai meningkat sedikit. Nah sekarang sudah kembali normal, sekarang berat badan sekitar 74 kembali, alhamdulillah. Memang berat badan saya di rank segitu, ya nggak terlalu gemuk, ya nggak terlalu obesitas lah. Karena kalau terlalu kurus saya kayaknya nggak nyaman. Ya udah saya makan ya pola makan biasa aja, nggak yang aneh-aneh. Mungkin makan ya sekarang ya 3 kali. Jadi kawan, dalam sekali lagi saya berat badan menurun itu pas pertama sakit sekitar 16 kilo dalam 2 bulan. Terus berlahan-lahan memperbaiki pola hidup, pola pikirnya, nutrisinya ditambah. 1 tahun sesudah itu mulai ada menaikkan berat badan, mulai meningkat. Tapi nggak langsung drastis ya, 1 kilo, setengah kilo, 1 kilo dari 60, oh kok udah nambah 1 kilo. Nah dari situ pikirannya semakin tenang, oh berat badan saya meningkat, berarti lambung saya semakin sehat, oh pikiran saya bisa saya kontrol, oh ya berarti ini cara kesembuhan saya. Yang tadinya saya stres, kalau dibilang jadi pikiran juga kalau ada teman saudara yang datang dan lihat pertama, loh kok kamu kurus sekali, loh kok kurus sih mas, loh kok lo kurus banget sih. Nah kayak gitu. Tapi lama-lama pas saya naik, wah kepercayaan diri semakin timbul, terus ketenangan juga sudah diraih, pikirannya tenang, lambungnya semakin sehat. Ya udah berat badan naik, nutrisinya ditambah, akhirnya berat badan ya nggak langsung 1 tahun 10 kilo, enggak, 1 tahun ingat saya tuh ya 4-6 kilo seperti itu. Tapi progresnya ada gitu kan, dari 60 1 tahun pertama itu bisa 65, terus naik lagi dan sekarang udah normal kembali. Ya mungkin pas normal kembali itu sekitar 2 tahunan itu udah 70 kilo kembali. Jadi intinya cara menaikkan berat badan itu yang utama kita harus belajar memperbaiki pola hidupnya, pola makannya, ditambah nutrisinya dan pikirannya tenang, terus kepercayaan diri timbul, terus
kita hidup normal kembali, pikirannya normal, pengen yang kayak dulu-dulu lagi, ketakutan-ketakutannya dihilangkan, dinetralisir, terus belajar cuek akan sensasi dan gejala, paling datang hilang lagi, paling datang dan hilang lagi. Memang kadang masih ada 1-2 tahun itu masih ada pikiran yang nolek-nolek sensasi, tapi ya udahlah, pikirannya dikuatin terus, dikuatin dengan afirmasi positif. Ya itu kawan yang bisa saya share di pagi yang cerah ini menjelang siang, ya mungkin udah mau jam 8. Intinya jangan takut kalau kalian berat badannya turun drastis, terus kalian agak jadi pikiran kalau ada teman-teman atau saudara atau keluarga yang bilang, aduh kok kamu kurus ini, jangan takut, itu akan proses, akan naik kembali. Kalau pikirannya tenang, pola hidupnya dibenarkan, olahraga, makannya nutrisinya ditambah, lambungnya sehat-sehat, pasti akan naik kembali. Oke kawan, itu yang bisa saya share di pagi yang cerah ini. Selalu beristighfar, bersyukur dan berdoa, selalu beristighfar, berdoa. Semoga kalian lebih cepat membaik, sembuh, sehat kembali, dan beraktivitas normal seperti sedia kala. Ya, tetap semangat, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.